Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penistaan agama oleh pemilik pondok pesantren Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Panji rencananya akan diperiksa sebagai terlapor hari Senin 3 Juli 2023. Pemilik pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang akan diklarifikasi sebagai terlapor atas dugaan penistaan agama pada Senin 3 Juli 2023. Panji Gumilang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan pemanggilan klarifikasi Panji Gumilang dilakukan setelah penyidik memeriksa 3 saksi dari pihak pelapor. Terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Al Zaitun, dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan ya secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar secara sepintas. Ada dugaan itu ada, tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelakunya. Sebelumnya, pemimpin pondok pesantren Al Zaitun ini sudah menjawab 5 pertanyaan yang diberikan saat tim investigasi mengundang Panji Gumilang ke Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat pada 23 Juni lalu. Remeh-remeh itu yang ditanya. 1, apakah benar Bapak berpendapat dan meyakini Al-Quran itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan 1. Langsung dijawab aja. Ini banyak. Pertanyaan 2, apakah betul Bapak meyakini bahwa semua Rasul dan kitab suci sama dan harus diikuti ajarannya oleh umat Islam? 2. Anda bisa jawab itu? Oh bisa. Lo jawab soal kok. Nah ini kan soal SD. 3, apakah benar Bapak mengatakan bahwa tanah suci itu bukan hanya Makkah dan Madinah? Saya jawab. Pertanyaan lanjut, apa Bapak menafsirkan ini sesungguhnya menafsirkan? Apa Bapak menafsirkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah dalil boleh berhubungan suami istri tanpa nikah? Ini pertanyaan sanawiyah ini. Kalau tadi SD. 5. Bagaimana pandangan Bapak mengenai ideologi Pancasila? Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hari-hari ini sudah diterapkan di sini, jadi gampang jawabnya. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku sudah menerima surat jawaban dari Panji Gumilang. Tapi bagi MUI, Panji hanya sosok yang pandai bicara, sehingga perlu ruang bernama pengadilan untuk membuktikan perkataannya. Nanti kita uji, makanya saya terus terang saja ya. Saya terus terang agak enggan berbicara di depan di depan publik ya. Karena menurut saya masalah ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya. Dan saya minta pihak kepolisian supaya memproses secara cepat ya. Kemudian masalah ini dibawa ke pengadilan, biar di pengadilan lah kita ya beradu argumentasi dan beradu data dan fakta. Dan kita analisis ya apa implikasi-implikasi teologis dan sosial terhadap ucapan-ucapan yang dia sampaikan dan dia kemukakan. Majelis Ulama Indonesia bakal meluncurkan fatwa polemik penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram terkait perempuan menjadi khotib bagi laki-laki pada sholat Jumat. Terhadap fatwa ini, Panji mengaku tidak terlalu mempersoalkan. Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Kalau dia umpamanya DPA masih hidup, kemudian mau meneliti, itu bagus. Karena apa? Konstitusional. Dewan Pertimbangan Agung. Nah, iya. Tapi MUI menurut Anda? Nanti dulu. DPA kita usulkan supaya dihidupkan lagi. Jangan yang LSM ini. Selain polemik sesat, Menko PMK Muhadjir Effendi menilai Ponpes Al Zaitun di Indramayu merupakan komune yang memiliki sistem pemasyarakatan mirip negara.
Namun Muhajir berharap Al Zaitun tidak sampai jadi komune yang ekstrim. Penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuhan tanpa reserve itu ciri-ciri komune. Dilihat dari sejarahnya berdasarkan investigasi Forum Ulama Umat Indonesia atau FUUI 2002 silam, NII Al Zaitun memiliki struktur pemerintahan negara Islam Indonesia. Dalam dokumen dituliskan Panji Gumilang sebagai presiden periode 1418 hingga 1423 Hijriah, di mana pemerintahannya memiliki 15 kementerian. Faktanya Al Zaitun juga memiliki berbagai bisnis di bidang ekonomi, diantaranya galangan kapal untuk bisnis perikanan. Senada dengan temuan ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening dan masih aktif. Sementara Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri hanya memiliki sekitar 30 rekening aktif. Sudah semua menjejak. Misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 254 rekening, 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah jejak itu dari dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Mantan Kepala Pusat PPATK Yunus Hussein mengatakan jika Panji Gumilang memiliki ratusan rekening maka patut ada sesuatu yang mencurigakan. Yunus mengatakan PPATK bisa melakukan pengecekan sejumlah transaksi baik yang masuk dari dalam ataupun dari Timur Tengah. Kalau dia pribadi punya 250 sekian rekening ya sudah tentu tidak lazim, tidak wajar ya. Buat apa rekening sebanyak itu menampung transaksi-transaksi individual misalnya. Kalaupun transaksi organisasi ditampung sebanyak rekening itu saya kira juga terlalu berlebihan. Lembaga yang besar-besar pun tidak sebanyak itu rekeningnya. Jadi kalau dia pribadi punya 250 itu banyak sekali, tidak wajar itu. Baik, dan juga kalau kita lihat fasilitas dan gedung-gedung besar yang ada di Al Zaitun ini di atas rata-rata Pak. Jadi publik ini jadi bertanya-tanya sebenarnya dari mana asal dana Al Zaitun. Janggal kalau hanya dari bantuan negara saja. Kalau Pak Yunus sendiri melihat sebagai mantan PPATK itu seperti apa Pak? Jadi memang harus dilihat sejarahnya dari Al Zaitun ya. Siapa mereka, kemudian sejarah waktu dia mendirikan pesantren, mendirikan gedung ya. Mungkin ada sumbangan-sumbangan, kadang-kadang ada dari Timur Tengah, ataupun dari donatur yang banyak, ataupun dari santri-santri atau masyarakat-masyarakat yang bersimpati kepada Al Zaitun ini. Sehingga totalitasnya banyak sekali. Dia punya gedung, bahkan saya dengar punya galangan kapal, dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang berbeda, yang unusual, yang tidak lazim dibandingkan dengan yang lain, sehingga menarik perhatian kita semua. Meski kini Al Zaitun didera polemik dugaan penyimpangan dalam menyebarkan ajaran Islam dan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang tengah dilaporkan ke Bareskrim, serta dugaan aliran dana mencurigakan, pemerintah tetap menyiapkan skenario penataan para santri Al Zaitun. Pemerintah pun berjanji hak pendidikan santri akan tetap dilindungi. Punya lembaga-lembaga pendidikan sekolah, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, ma'aliyah, sampai ke perguruan tingginya, itu di bawah binaan pemerintah. Jadi itu harus dievaluasi. Dan pengevaluasiannya itu kita tetap mengutamakan lembaga pendidikan ini selamat. Tidak mungkin kita membubarkan, tetapi menata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, baik undang-undang pendidikan, undang-undang yayasan, undang-undang keormasan, sekarang sedang kita olah semua. Seperti diketahui, di tengah polemik masalah dugaan penistaan agama, Pondok Pesantren Al Zaitun tetap membuka penerimaan santri baru. Untuk tahun ajaran kali ini, 1.000 lebih santri sudah mendaftarkan diri untuk menjadi santriwan dan santriwati di ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut.